Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya ingin mereview secara lengkap ya sebuah STP dari mereknya Tanaka dengan tipenya adalah T2 Sniper ya teman-teman. Ini saya beli di toko online dengan harga Rp187.000 belum termasuk ongkir ya teman-teman. Nah, untuk STP Tanaka T2 Sniper ini untuk kemasannya sendiri itu warnanya hijau begini teman-teman. Ya. Untuk bagian depannya ya, di sini ada beberapa fasilitas yang didapatkan ya, diantaranya ini sudah Full HD 1080p, kemudian bisa memutar video jelas DVB-T2, ini artinya sinyal bisa menangkap sinyal digital, kemudian ada WiFi, USB, HDMI, IWS, kemudian lain sebagainya ya. WiFi ini nanti perlu tambahan yaitu berupa antena WiFi. Jadi untuk membelinya itu terpisah, tidak termasuk dalam pembelian perangkat ini ya teman-teman. Nah, tadi untuk bagian depan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Ini kayaknya sama, model covernya atau gambarnya sama saja. Untuk bagian samping ya, di sini ada tadi IWS ya, Early Warning System atau sistem peringatan dini. Ini adalah sebuah peringatan dini yang nanti ketika ada bencana alam atau apapun itu akan dikirim langsung dari satelit menuju ke STB kita. Jadi secara tidak langsung kita akan mengetahui kalau ada bencana dan bisa menghindari sesegera mungkin ya teman-teman. Nah, untuk bagian sampingnya lagi ya, di sini ada keterangan isi di dalam box. Ini ada 4 macam ya teman-teman. STB-nya sendiri, kemudian ini adaptornya, kabel RCA, dan remote beserta baterainya teman-teman. Ini untuk isinya. Kemudian untuk bagian belakang ya teman-teman, ini ada beberapa antena dari produksi atau buatan Tanaka yang mungkin direkomendasikan untuk STB Tanaka ini sendiri ya teman-teman. Tetapi kita tidak harus menggunakan antena yang terbuat dari atau produksi dari Tanaka itu sendiri, bisa bebas, yang penting adalah antenanya UHF ya teman-teman. Ini dari kemasannya sendiri teman-teman. Sekarang kita lihat barangnya sendiri atau unitnya ya teman-teman. Seperti keterangan di dalam dusnya, setiap pembelian STP T2 Sniper ini akan ada 4 bagian ya atau perangkatnya. Yang pertama ini adalah kabel RCA ya teman-teman ya. Kabel RCA ini sebagai output ya untuk menyalurkan atau menyambungkan bagian video dan audio ya teman-teman. Seperti kalau kita dulu menggunakan DVD player, maka ada kabel RCA nya teman-teman. Ini kabel RCA nya kurang lebih panjangnya 1 meter teman-teman. Kemudian adaptornya sendiri ya, ini mungkin juga kabelnya hampir 1 meter ya teman-teman. Ya, sama teman-teman, ini kurang lebih panjangnya 1 meteran teman-teman. Nah, untuk adaptornya sendiri ya, ini bagian lubang jacknya teman-teman, modelnya kayak begini. Nah, untuk kapasitasnya ya teman-teman, ini outputnya adalah 12 volt DC ya, 1000 mA ya teman-teman ya, bisa kelihatan. Nah, ini untuk adaptornya sendiri. Kemudian remote-nya ini beserta baterainya sudah dilengkapi ya. Remote-nya modelnya kayak begini teman-teman. Di sini ada merek Tanakanya ya. Dan STB-nya sendiri teman-teman ya. Untuk STB-nya sendiri teman-teman, ini kurang lebih ada 3 pilihan warna. Yang pertama adalah hitam, kemudian merah, dan satunya lagi adalah warna biru. Yang saya beli ini kebetulan berwarna hitam. Teman-teman, untuk STB T2 Sniper ini ya bentuknya cukup mungil ya teman-teman
Ya, tidak terlalu panjang, ini kurang lebih 15 cm teman-teman untuk panjangnya. Ya. Dan untuk bahannya sendiri ini terbuat dari bahan plastik atom, ya, full plastik semua. Ya, cukup kokoh teman-teman. Ya. Nah, untuk bagian sini agak lebih tipis dibanding yang bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini sudah dilengkapi kisi-kisi atau ventilasi udara. Pada bagian bawah juga sama, ini dilengkapi dengan kisi-kisi atau ventilasi udara. Ya. Ini semuanya bahannya tadi full plastik ya, tidak ada bahan plat besi ataupun logam ya teman-teman. Nah, untuk bagian depannya sendiri teman-teman ya, di sini ada bagian layar yang untuk menampilkan sinyal ataupun nomor channel ya teman-teman. Ini biasanya. Nah, kemudian ini dilengkapi ada 7 tombol teman-teman. Tombol yang pertama ini adalah tombol on off atau standby ya. Kemudian M ini biasanya menu, kemudian tombol OK, kemudian C minus, C plus, kemudian V minus, V plus ya. C untuk C plus dan minus ini untuk menurunkan atau memilih naik turunkan channel, kemudian V ini untuk volumenya ya teman-teman. Ya. Ini ada kurang lebih 7 tombol ya teman-teman. Ya. Untuk bagian bawahnya kayak gini teman-teman. Ya, ini di sini disertai dengan busa karet, jadi tidak akan licin. Nah, untuk bagian sampingnya ya hanya begini teman-teman. Ya. Kemudian untuk bagian belakangnya sendiri ya teman-teman, di sini ada 2 masukan untuk antena ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah ini untuk antena atau RF in. Ya, jadi antena masuknya ke sini teman-teman. Kemudian ini adalah RF out atau untuk antena keluar. Jadi antena ini bisa diparalel ya teman-teman. Satu antena bisa digunakan beberapa STB ya. Jadi keluarannya nanti ini. Jadi untuk antena pertama masuk lewatnya sini, dan ini bisa dikeluarkan lagi atau diparalel dengan STB yang lain. Kemudian ada 2 lubang atau port USB, kemudian ada port HDMI, dan 3 ini adalah untuk kabel RCA-nya teman-teman. Dan satu lagi, ini ada lubang daya DC 12 volt, teman-teman. Nah, antara HDMI dengan lubang ini pada dasarnya adalah fungsinya sama ya teman-teman, untuk mengeluarkan atau output audio dan videonya. Jika dibandingkan dengan output RCA, kabel RCA ini terdiri dari 3 bagian yang terpisah ya, untuk video sendiri, kemudian untuk audio kanan dan kiri yang berwarna putih dan merah ini. Nah, untuk HDMI ini sudah termasuk di dalamnya sudah ada video dan audio output ya teman-teman. Nah, kelebihan dari HDMI ini teman-teman, ini kualitas gambarnya lebih jernih dibanding menggunakan kabel RCA ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan kabel RCA yang sudah disertakan dalam pembelian perangkat ini ya, ataupun membeli secara mandiri di luar perangkat ini untuk kabel HDMI-nya. Dan kabel HDMI ini biasanya untuk support yang TV-TV yang sudah LED ataupun sudah Android ataupun yang sudah sekarang yang sudah mempunyai fasilitas port HDMI ya teman-teman. Nah, kalau saya sarankan mendingan menggunakan kabel HDMI karena kualitas gambarnya lebih baik dan suaranya juga lebih baik dibanding kabel RCA. Nah, ini untuk bagian belakangnya atau bagian port-port yang ada di STB-T2 Sniper ini ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja teman-teman review lengkap untuk STB Tanaka T2 Sniper. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk memilih dan membeli STB yang diinginkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.